Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar. Sebelum kita mulai, ada sedikit catatan dari saya untuk PR kemarin yang sudah dikirim ke saya tentang huruf-huruf jar. Ya, tentang huruf-huruf jar. Catatan yang pertama tentang huruf sumpah. Ya, catatan yang pertama tentang huruf sumpah, yaitu waw, ta, dan alba. Yang butuh Anda ingatkan kembali, huruf-huruf sumpah ya artinya atau maknanya adalah demi. Ya, maknanya adalah demi. Sehingga tidak mesti ketika kita mendapatkan waw di dalam sebuah kalimat kemudian kita katakan atau kita anggap dia adalah huruf sumpah gitu ya. Dan ciri waw itu adalah huruf sumpah, kata setelahnya itu dibaca kasroh atau dibaca jer. Ya, dibaca kasroh atau dibaca jer. Ya, dibaca kasroh atau dibaca jer. Dan artinya pun maknanya apa? Demi. Ya, maknanya demi. Baik. Ini yang pertama. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, tentang contoh ba di dalam Al-Qur'an yang bermakna sumpah. Ya. Untuk ba yang bermakna sumpah di dalam Al-Qur'an bisa dibilang hampir nggak ada. Sumpah di dalam Al-Qur'an lebih banyak itu dengan menggunakan waw. Ya, dengan menggunakan waw. Adapun ta itu ada cuma satu. Ya, tallahi begitu kalimatnya. La aqidanna asnamakum. Ba nggak ada. Rata-rata yang memberikan contoh ba semuanya ba yang standar, bukan ba yang huruf qasam. Karena kembali ba yang bermakna huruf qasam maknanya apa? Demi. Ya, jadi ba nggak ada masalah. Ya, ba tidak dapat tidak masalah. Kemudian Anda lihat juga semua rubah rata-rata jawabannya kosong. Ya, rubah semua jawabannya kosong. Ya, ada beberapa yang menjawab rubbama, gitu ya. Lah, ini catatan yang ketiga. Rubbama kalau sudah kemasukan ma, maka dia batal jadi huruf jar. Gitu ya. Walaupun memang benar, rubbanya benar itu. Cuman kalau sudah kemasukan ma, maka dia sudah batal jadi huruf jar. Sehingga bisa masuk ke dalam fi'il. Makanya ada rubbama, apa itu? Busri? Rubbama yawaddul ladzina, pakai yawaddu. Dia masuknya ke yawaddu, bukan ke isim. Kenapa? Karena dia sudah bersambung dengan ma, maka penamaan huruf jarnya hilang dari dia, gitu ya. Tapi benar nggak rubbamanya? Benar, rubbamanya benar. Cuman karena ada ma, akhirnya dia memiliki hukum baru, gitu ya. Baik, ini 3 catatan tentang PR atau tugas-tugas yang telah antum kerjakan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan baru, ya, dari mengerjakan tugas kemarin ada yang kesusahan atau masih ada yang bingung? Monggo. Apa pada Fikin?
Tentang huruf jar lam ya napa? Lil muttaqina ya. Kenapa kok bukan jar kok dan alif? Muttaqi fathah. Alif fathah, muttaqina fathah. Taib. Masya Allah. Kita lihat contohnya. Belum buka Quran, Pak ya? Hah? Oh, sudah. Online nih ya. Al-Baqarah. Ayat kedua. Ya. Al-Baqarah ayat kedua. Perhatikan. Lil muttaqina ini, ya di akhir ayat ini, lil muttaqina ini jawaban daripada fikin anak katakan benar. Lamnya termasuk huruf jar. Cuman yang jadi pertanyaan pada fikin, loh kok nggak di kasroh? Kok nunnya di fathah? Ya, kenapa? Jawabannya karena belum sampai. Ya, karena belum sampai. Nanti kalau sudah sampai baru saya jelaskan. Tapi jawabannya benar. Ya, pertanyaan Pak Dafikin, masya Allah bagus. Kan li itu harusnya kasroh setelahnya ya. Tapi kenapa kok nunnya dibaca fathah? Ini kan masalah ini. Gitu ya. Maka nanti jawabannya. Anak kasih clue dulu. Ya. Kan tadi kita katakan kemarin kita katakan kata yang kemasukan huruf jar harus dibaca jar. Kan gitu Pak ya? Harus dibaca jar. Hanya saja tanda jar itu nanti beraneka ragam. Ya, tanda jar beraneka ragam, di antaranya kasroh. Ya, di antaranya kasroh. Sudah segitu aja. Nanti jawabannya ada lebih lanjut. Ada lagi yang lain? Monggo. Gak apa-apa, hari ini cuman bertanya, nggak ada masalah, aman. Al-Qiyamah. Taib, masya Allah. Taib, ini surat Al-Qiyamah. Ayat pertama Pak ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, taib, masya Allah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Artinya aku bersumpah demi hari kiamat. Begitu ya, masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus, benar. Tadi anak katakan hampir tidak ada. Ya hampir, bukan maknanya tidak ada. Karena apa? Sulit sekali mencarinya. Antum klik misalkan di Al-Quran Android B begitu, itu muncul banyak B memang. B dengan alif gitu itu muncul banyak. Cuman rata-rata semua maknanya dengan. Ya, lah di sini pada fikin dapat biyaumil qiyamah. Ya, biyaumil qiyamah, gitu ya. Di sini aku bersumpah demi hari kiamat, ya demi hari kiamat. Taib, secara zahir, anak katakan secara zahir saja ya, yang nampak seakan-akan di sini B-nya adalah apa? Sumpah. Anak katakan yang nampaknya dia sumpah. Ya, cuman di sini ada pembahasan tambahan dari mana makna sumpahnya. Cuman secara zahir, masya Allah, ini contoh kalau di sana ada B yang bermakna demi, gitu ya. Bismillah, kan dengan nama Allah artinya. Kan dengan, bukan demi. Kalau bismillah dengan. Lah kalau dengan itu bak biasa, bak huruf jar yang biasa, bukan bak bermakna sumpah. Ada lagi pada bikin? Wow, masya Allah. Apa Pak surat? Sot. Masya Allah, betul. Fabi'izzatika, ahsan Pak. Ya, itu juga masuk ba huruf qasam. Fabi'izzatika. Hah? Sebentar Pak, satu dulu Pak. Surat Sot. Surat keberapa Pak? Al-Anfal, Hud, Isra, Taha, Sabat. Oh ini. Surat ke-38 ayat ke?
Oh, 82 nih. Turunnya Masya Allah nih. Ayat 82. Oke. Ya, di sini juga qala fa bi'izzatika. Ini baknya juga bak sumpah. Ya, bak ini qala fa bi. Fa-nya kan arti maka. Gitu ya. Bi demi. Kan gitu. Izzatika kemuliaanmu. Insyaallah. Mantap, Pak Dafikin dapat 2 Pak Dafikin. Ya. CC panjang ma'rifat Pak ini. Masya Allah. Ada lagi Pak Dafikin? Pertanyaannya ada lagi? Fawa? Oh, wah banyak. Ya, kalau ta, ba ini yang dikit banget, hampir susah mencarinya. Ya, hampir susah mencarinya. Surat apa Pak Anto? Surat At-Taubah ayat berapa Pak? 62. At-Taubah ayat 62. Wah, 62 Pak ini. 62. Yahlifuna billah, Masya Allah, betul. Yahlifuna billah, mereka bersumpah ya kepadamu gitu ya. Billahi dengan nama Allah, Masya Allah, betul. Baknya dapat 3 gitu, ha? Surat Yusuf lagi, Pak. 3. Tapi ta. Oh. Qaulutallahi itu. Nama. Lanjutan ayatnya, Pak. Qaulutallahi Laqad athar, ha? Laqad alimtum. Iya, betul. Ya, tak itu masuk. Ba yang ba. Sudah, Pak Anto? Baik, Masya Allah. Sampai nyarinya gimana, Pak Anto? Kok dapat Pak Anto? Triknya gimana, Pak? Pasal buka kulus. Masya Allah. Asal aja dapat ini ya. Apalagi serius ini, Masya Allah. Taib, dari pihak ibu-ibunya ada yang ditanyakan dari mengerjakan tugas kemarin? Hah? Nggak muncul sana, Mas. Itu dari tadi birunya. Oh, diem aja, kira aman di samping. Sama aja begitu. Paling belum kepencet. Oh iya ini Pak. Matikan aja Pak lagi. Udah. Nah, sudah kelihatan, tapi yang sudah tadi nggak bisa diulang ya. Ya sudah. Tapi Masya Allah ya. Tapi jadi semua sudah jelas ya. Jadi ada contoh ba. Ya, ada contoh untuk ba huruf qasam. Di toko nak. Di toko nggak ada. Tapi nggak ada. Nggak ada. Oh. Ya sudah tunggu sana ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam kitab, monggo dibuka kembali kitabnya. Kemarin kita sampai pada pembahasan tentang keterangan. Ya, sampai kepada pembahasan keterangan. Sudah ya, sampai keterangan kemarin terakhir. Coba dibaca ulang Pak Dafikin tentang keterangan ini Pak Dafikin. Saya perhatikan keterangan yang pertama, ya keterangan yang pertama, huruf-huruf tersebut, yaitu huruf-huruf yang 9 kemarin disebutkan oleh beliau, disebut dengan nama apa? Huruf jar. Kenapa? Karena berfungsi membuat isim menjadi majrur. Apa majrur? Di kasrah. Maka dinamakan apa? Jar majrur. Ya, jar itu hurufnya, majrur kata yang dibaca kasrah. Jadi dikatakan huruf jar kenapa? Karena berfungsi membuat isim menjadi majrur. Sehingga tatkala dia masuk ke dalam sebuah kalimat, maka kalimat tersebut harus dibaca
jer. Jadi ya harus dibaca jer. Yang kedua Pak Dafikin, Dua, huruf jar pasti bersambung dengan isim dan tidak mungkin bersambung dengan fiil. taib ini penjelasan dari beliau. Kalau kita dapatkan dalam sebuah kalimat, entah itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kemudian kita mendapatkan huruf jer di dalam kalimat tersebut, maka kata beliau pasti huruf jer tersebut bersambungnya dengan isim, pasti isim setelahnya, dan tidak mungkin bersambung dengan fiil, nggak mungkin fiil. Jadi tanda pasti huruf jer itu adalah isim, gitu ya, isim. Terus, Oleh karenanya huruf-huruf tersebut menjadi tanda pengenal. nah makanya dia masuk dalam kategori apa? Tanda-tanda pengenal isim, gitu ya. Baik. Kemudian kita masuk kemarin yang kita skip ya. Monggo Pak Dafikin lanjut. Lafaz min baitika huruf akhirannya adalah ta bukan ka karena ia berfungsi sebagai domir. Baik, perhatikan layar. Ini memang segini Pak. Oh, kok kecil nggak seperti biasanya nih. Perhatikan ya. Di dalam kalimat begini, di dalam sebuah kalimat, ya kalimatnya bertuliskan min baitika. Min baitika. Perhatikan di sini, beliau ingin menjelaskan tentang kata apa? Kata baitika tatkala kemasukan min. Yang mana kita ketahui min itu termasuk huruf jar. Lah, sedangkan beliau ingin menjelaskan kata yang dijer dari kata baitika itu yang mana? Karena kalau kelihatan secara zahir, akhirannya mana akhirnya? Akhirnya kan kaf. Maka di sini yang butuh kita ketahui, ingat, mim baitika ini asalnya adalah kalimat baitun sama apa? Sama ka, gitu ya. Baitun sama ka. Sehingga tatkala kemasukan min, ya tatkala kata tersebut kemasukan min, maka yang dijer adalah kata yang pertama, bukan semuanya. Perhatikan, kata yang dijer adalah kata yang pertama, yaitu kata baitunnya. Makanya kalau kita lihat di dalam contoh, mim baiti, dibaca min baiti. Jadi kalau ditanya mim baitika, apakah dia majrur? Jawabannya apa? Iya. Saya ulangi, kalau ada pertanyaan min baitika, apakah dia dibaca majrur? Jawabannya iya. Mana tanda jernya? Jawabannya, nah ini, pada ti-nya, bukan pada k. Kenapa? Karena k ini adalah tambahannya. Jadi kan min baitun plus, ya kan? Baitun plus k, maka jadinya apa? Baituka. Jadinya kan baituka, begitu. Baituka, asalnya begini. Baitun plus k jadinya baituka. Maka tatkala kemasukan min ini, maka bacanya min baiti. Bukan tu lagi, tapi min baiti. Dan inilah tanda bahwasanya kata baituka itu majrur. Sampai sini bisa dipahami? Baik, kita ulangi ya di kitabnya. Diulangi pada Fikin. Lafat min baitika. Perhatikan pelan-pelan. Lafat min baitika. Ingat ya, lafat min baitika. Huruf akhirannya adalah ta.
huruf akhirnya adalah taknya. Ingat ya, huruf akhirnya adalah taknya, bukan kaf. Huruf akhirnya adalah ta, bukan kaf. Ingat ya, kenapa kok bukan kaf? Karena tadi kita sebutkan contohnya, ya. Karena min baitika itu tersusun dari baitun dengan apa? Ka. Maka huruf akhirnya itu adalah taknya ini, bukan kafnya. Sehingga tatkala kemasukan min yang dibaca kasroh, yang dibaca jer adalah taknya, bukan apa? Kafnya. Jadi bukan min baitiki, bukan, tapi min baitika. Yang dijer adalah kata baitunnya. Ya, kata baitunnya. Pak Ahmad paham? Taib, kita kasih contoh lagi yang lain. Misalkan saya punya kata begini. Kata qalamun. Kalau dia bersambung dengan kaf begini, maka nanti jadinya apa Pak Tio? Qalamun plus k. Jadi nah kan jadinya begini nih. Oke, sampai sini Pak Ahmad paham? Baik, sekarang pertanyaan saya. Kata qalamuka ini, Pak Ahmad, kata qalamuka ini satu kata atau dua kata? Dua kata. Apa aja itu? Qalamun sama kaf. Jadi qalamun ini kata pertama, kaf ini kata kedua. Sampai sini aman? Oke. Sekarang setelah itu qalamuka, ya, kemudian setelah itu qalamuka kemasukan apa? Huruf jer. Ya. Contohnya misalkan kita buat huruf jernya itu pakai fi. Fi termasuk huruf jer nggak Pak Ahmad? Oke, sekarang fi plus qalamuka jadinya apa Pak Ahmad? Fi qalamika. Ini ya, fi qalamika. Sudah? Saya tanya sekarang. Fi qalamika ini jer atau enggak Pak? Jer. Mana tanda jernya? Kasroh di mana? Di mimnya. Bukan di mana? Bukan di kafnya. Gitu loh Pak maksudnya tadi. Ya, jadi akhiran apakah selalu K? Oh, Masya Allah. Apakah akhirannya selalu K? Jawabannya enggak. Sesuka yang menulis saja Pak. Anak suka buat lagi yang baru sekarang. Enggak pakai K. Jadi anak punya kata gini Pak. Anak punya kata apa Pak Tio? Hah? Ya, kitab juga lagi. Oke, pakai kitab. Request dari Pak Tio. Ya, salah. Pakai kata kitab. Begini. Kitabun. Sudah, Pak Ahmad? Plus hum. Sudah? Jadinya apa Bu Sri? Jadi kita buhum. Masih kah Pak Ahmad? Udah berubah ya? Jadi bisa yang lain gitu maksud saya. Bisa yang lain, bisa kita buhum, kita buha, banyak nanti. Ya, K itu kan hanya sekedar contoh saja, gitu ya contoh. Baik, kita buhum, Bu Ayu hadir? Baik, coba kita buhum, di depannya dikasih ala. Jadinya apa? Ala
Gak kedengaran? Kurang keras? Ala kita. Nah, oke ya. Oke. Ala kita bi hum, begitu ya. Ini standar. Ya, sekarang jadi kalau begitu di sini kitabnya majrur ya. Tanda jarnya di mana Bu Ayu? Di B-nya ini. Ya. Sudah nih. Dan ini sudah benar. Contohnya dan pembuatan contohnya sudah benar. Cuma sedikit ada koreksi dari saya. Ya, sedikit koreksi dari saya di sini. Nanti untuk pelafatan kalimatnya itu nanti ada kaedahnya. Nah, ketika harokat sebelumnya bi, maka dia mengenakkan jangan pakai hu. Jadi pakai apa? Him gitu. Karena bi, hum nggak enak. Ya, habis kasroh kemudian dhamma itu nggak enak. Jadi kita bi, him. Ya, kita bihim. Sama nggak? Sama. Cuman ini cara pelafatannya saja. Tapi pembahasan kita fokus kepada baknya ya. Jadi akhir katanya itu bukan himnya tapi baknya. Sudah aman Pak Ahmad? Insya Allah. Kalau nggak aman ngomong Pak. Baik, lanjut belakangnya. Yang bagian itu? Karena ia berfungsi sebagai domir. Karena apa? Ia berfungsi sebagai Taib, karena ini kalimat karena di sini itu menjelaskan kafnya ini. Ya, menjelaskan kafnya ini kenapa dia bukan di kafnya, harokat kasrohnya. Alasannya karena ia itu siapa? Kaf. Karena ia kafnya itu berfungsi sebagai domir. Domir itu apa? Kata ganti. Ya, berfungsi sebagai domir atau kata ganti. Sudah nih ya? Begitu. Jadi, lafadz min baitika, huruf akhirnya itu taknya, bukan kafnya. Karena terkadang kita pemula ini, ketika mendapatkan kalimat seperti ini, anggapan kita baitika itu satu kata. Jadi ketika kemasukan min, bacanya min by tuki. Kafnya yang dikasroh karena dianggapan apa? Akhirnya, padahal bukan. Ya, kapan kita mengetahui ini? Nanti ke depan. Ya, ke depan. Masya Allah. Dan ini kalau kita durusul lughah, pembahasan apa Pak Tio? Mudhaf ilaih. Makanya Pak Tio anteng deh. Oh, ini mudhaf ilaih ini anteng. Aman Pak Tio ini. Masya Allah. Makanya ya. Jadi kelebihan kitab durusul lughah itu dia modelnya contohnya Masya Allah banyak. Contoh aja. Kalau di sini kan kaedah. Ya contohnya di sana. Baik, sudah ya. Baik, kalau sudah kita masuk pembahasan baru. Sekarang kita masuk pembahasan fiil. Ya, masuk pembahasan fiil. Ini jadi kata Pak Hardi biar yang beda semua sama ini. Maka dikasih kitabnya ini. Karena terkadang ibu-ibunya diem, akhirnya aman-aman aja, ternyata berbeda. Baik. Coba Bu Lutfi gantian baca. Mic-nya hidup ya. Baik, sekarang kita masuk pembahasan fiil atau pembahasan tentang kata kerja. Ingat, kata di dalam bahasa Arab ada berapa Pak Prambudi? Kata di dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 3. Apa aja itu? Isim, fiil, sama huruf. Ingat ya. Kata itu ada 3, isim, fiil, dan huruf. Alhamdulillah, kita sudah lewat kata pertama, yaitu isim. Kita sudah tahu definisinya, contoh-contohnya, plus juga kita sudah mengetahui tentang tanda-tandanya.
Maka sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, ya, yaitu tentang fiil atau kata kerja, ya, tentang kata kerja. Monggo. Tapi pertama yang akan dibahas adalah tentang definisi fiil itu apa sih? Ya, fiil itu apa? Lanjut. Perhatikan. Ya, fiil adalah kalimat yang dimaukan beliau kata ya. Fiil adalah kalimat atau kata yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Perhatikan dua. Menunjukkan suatu arti, yang kedua disertai dengan waktu. Dua perkara ini yang membedakan antara isim dengan fiil. Isim juga menunjukkan suatu arti. Ya, tapi bedanya di belakang. Kalau isim tidak berkaitan dengan waktu, lah kalau fiil berkaitan dengan waktu. Dan nanti beliau akan jelaskan waktu yang dimaukan apa nanti. Contoh, kata ba itu fiil, artinya telah menulis. Lanjut. Yaktubu sedang menulis. Ingat polanya berbeda. Kataba yaktubu. Dan kalau kataba ini dalam ilmu tasrif masuk dalam pembahasan fiil madhi, maka artinya telah. Sedangkan yaktubu masuk fiil apa? Mudhari, maka artinya sedang atau akan. Contoh lain. Voice sebelumnya ini nih. Apa artinya? Qara'a telah membaca. Sama? Baik, yaqra'u sedang membaca. Jadi ini kataba, yaktubu, qara'a, yaqra'u ini hanya contoh-contoh saja dari fiil. Fiil banyak. Dan ingat pembahasan fiil lebih fokusnya kemana? Pembahasan ilmu shorof. Nanti di shorof kita akan mengetahui fiil. Lanjut. Ya, kata kerja atau ini ya, kata kerja dalam bahasa Inggris. Antum pakai Inggris atau Indonesia terserah. Ya, kalau kita Indonesianya pakai kata kerja. Gitu ya. Ya, pokoknya fiil itu adalah setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Ya, kata kerja. Maka nanti cara mengartikan di dalam bahasa Arab itu juga harus diperhatikan. Anak kasih contoh begini. Ya, anak kasih contoh misalkan kata ini. Gitu ya. Contoh yang pertama kata nama. Yang kedua naumun. Yang ketiga naimun. Nama, naumun, naimun. Gitu ya. Ini kalau kita orang Indonesia, kita mengartikan semua ini ya dengan satu arti. Apa artinya? Ya, artinya kalau kita Indonesia semua ini kita artikan dengan satu arti, yaitu apa? Kita artikan dengan kata apa? Tidur. Semua ini tidur artinya. Indonesia. Tapi kalau di Arab ini dibedakan. Ya, dibedakan semua ini. Sudah? Antara nama naumun dengan naimun. Ya, nama naumun naimun. Kalau nama, ya pada kata nama
Ya, kalau nama ini kita artikan pakai apa namanya ini? Arti telah tidur. Ya, ini kalau nama telah tidur. Sedangkan untuk naumun itu artinya apa? Tidur. Sudah? Lah, kalau untuk naimun itu artinya orang yang tidur. Ya, orang yang tidur. Jadi artinya berbeda-beda. Sehingga dari sini, coba dari 3 contoh ini, mana kira-kira yang kata kerja? Yang kata kerja mana jadi? Ya, ayo kata kerjanya mana yang kerja ini? Nama, ini yang tidur. Kalau naumun, ini kata dasar. Tidur. Kata dasarnya. Tidur. Kan seperti apa? Makan. Ya kan? Makan. Itu kan kata dasarnya. Memakan, baru kata kerjanya. Sedang makan, telah makan, makanlah, itu kata kerjanya. Tapi kalau makanan atau makan, itu kata dasar lah. Tidur ini kata dasar. Lah, yang fiil adalah telah tidur atau sedang tidur, akan tidur, itu kata kerjanya. Sudah nih. Lah, sedangkan naimun, orang yang tidur, kata kerja bukan? Bukan. Ya, bukan. Ya, sehingga pada contoh ini naumun isim, naimun isim, fiil mana? Nama. Kenapa Anda sebutkan contoh ini? Karena biasanya pemula pokoknya artinya naumun tidur. Semua tidur itu semua fiil. Enggak gitu, cara mainnya enggak begitu. Lihat, apakah ada kata telahnya, ada mana telahnya, sedang atau akan atau tidak. Jangan hanya fokus kepada kata tidurnya, gitu ya. Jadi kalau gitu, ya benerlah kata ya seseorang yang mengatakan kerjaannya tidur aja, gitu kan ya. Bener nggak? Iya. Jadi kalau pas antum ditegur begitu, jawab, ya nih ini loh kerja yang paling nikmat nih. Kerja ya kan? Kerja tidur, masya Allah. Sudah? Kembali. Perhatikan ya. Jadi setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja di dalam bahasa Arab namanya fiil. Ingat ya, kata kerja. Tapi ingat, yang butuh Anda garis bawahi, kata kerja yang berkaitan dengan waktu apa nanti? Setelahnya ini. Lanjut, bulut fi. C. Sudah nih. Fiil pasti menunjukkan waktu terjadinya. Terjadinya apa? Ingat, fiil pasti menunjukkan waktu terjadinya perbuatan tersebut. Pasti itu. Apa aja itu? Satu, ini yang pertama. Waktu masa lampau. Jadi kejadiannya itu masa lampau. Pantau masa lampau itu kapan, Mbak? Lewat. Telah lewat. Itu masa lampau. Maka mengartikannya telah. Begitu ya. Mengartikannya telah. Sudah nih. Atau sekarang. Ya, sekarang itu sekarang. Atau akan datang. Ini 3 waktunya. Ya, 3 waktunya adalah apa? Lampau, sekarang, akan datang. Ini waktu yang dimaukan dengan fiil. Jadi penjelasan ini memperjelas pembahasan yang di atas tadi, disertai dengan waktu. Ya, disertai dengan waktu. Waktu yang dimaukan adalah waktu lampau, waktu sekarang, atau waktu akan datang. Jadi kalau gitu siang hari waktu bukan? Waktu. Malam hari waktu. Masuk fiil bukan? Bukan. Kenapa? Karena waktu yang dimaukan adalah lampau, sekarang, dan akan
datang, bukan waktu-waktu yang seperti itu. Ya, saya datang jam 12 siang. Jam 12 siang, waktu enggak? Tapi bukan waktu ini yang dimaukan dalam fiil. Waktu yang dimaukan fiil adalah waktu lampau. Ya. Jadi kalau kita di di kitab sorof, waktu itu atau fiil yang dikatakan fiil itu ada 3, dan nanti beliau akan sebutkan. Ya, pada pembahasan setelahnya, fiil itu ada fiil madhi, mudhari, dan fiil amr. Jadi selain itu bukan fiil. Fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr, gitu ya. Sampai sini aman insyaallah? Pada fikin? Bu Ajeng? Gitu ya, ini fiil ya, kata kerja. Baik, biar lebih sempurna kita masuk sorof. Baik, ini satu paket yang tidak bisa dilepas nih ya. Perhatikan, lanjutannya kita masuk tasrif. Kalau dalam tabel ini yang masuk dalam kategori yang masuk dalam kategori fiil, ya. Yang pertama yang ini, fiil madhi. Yang kedua fiil mudhari. Yang ketiga fiil amr. Di sini ada lagi tulisan fiil nahi. Tapi fiil nahi ini sebenarnya nanti masuknya ke fiil mudhari. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Jadi fiil itu yang dimaukan fiil madhi. Madhi itu artinya waktu lampau. Mudhari sedang. Ya. Fiil amr akan. Kenapa kok akan? Karena tatkala Anda mengatakan Muhammad ambilkan piring, kapan dia ngambil piringnya? Setelah. Jadi kan akan kan, baru akan, gitu ya. Jadi fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Selain dari ini, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, ini semuanya isim. Ya, kalau ini masuk isim atau fiil nih? Masuk fiil, kan tulisan fiil madhi, fiil mudhari. Ya, maka jangan sampai terkecoh dengan arti bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia terkadang pengertiannya itu terlalu simpel. Ya. Sehingga kalau kita mengerti bahasa Arab, di dalam penerjemahan kita bisa lebih memahami arti suatu kalimat tersebut lebih sempurna. Ya, lebih sempurna. Baik. Terakhir kita pembahasan apa Pak Tio? Ayo Pak Tio, terakhir pembahasan apa Pak? Bu Sri, terakhir pembahasan apa sarofnya Bu Sri? Terakhir pembahasan wazan dan mauzun. Ya, wazan dan mauzun. Timbangan dan kata yang ditimbang. Gitu ya. Coba sedikit mengulang. Mas Ardito, coba ini Mas. Kalau ini Mas, kalimat ini Mas. Maktulun. Ini kan yang ditimbang. Ikut wazan apa ini? Ya, bentuk wazannya jadi apa bunyinya? Antum lihat dulu. Mana yang ain fiilnya mana? Fa fiil. Qaf. Oke, jadi kita tulis qaf di sini. Terus ta. Oke, terus terakhir adalah lam, kan begini ya?
Lah, terus tambahannya apa di sini? Mim. Jadi kita kasih mim di sini. Oh, salah ini. Titik-titiknya nih. Ya, banyakan. Ini juga salah. Jadi fa, ain ya. Jadi bunyinya apa? Harokatnya maf, maf'ulun. Gitu ya. Jadi bunyinya maf'ulun. Jadi maktulun ikut wazan maf'ulun. Sudah? Baik. Jadi pada pembahasan kali ini Ana akan sebutkan fungsi mengetahui wazan dan mauzun. Kan kemarin ditanyakan terus fungsinya apa? Pengen mengetahui wazan, mauzun, fungsinya apa? Baik. Fungsinya ini nanti kembali ketika kita ingin mencari kamus. Yang pertama ya, fungsinya ketika kita ingin mencari kamus. Atau sebelum itulah, sebelum cari kamus. Fungsinya ini ketika kita ingin mentasrif. Kita kembali ke tasrifan tadi. Ketika kita ingin mentasrif, ini kan semua wazannya nih. Ya, tabel yang ada ini kan semuanya wazannya. Misalkan kita ingin membuat contoh. Ya, ingin membuat contoh yang diambil dari suatu kata. Misalkan, dibuka kitab tasrifnya. Dibuka kitab tasrifnya. Halaman 46. Oh, ada ya? Ilmun. Oh, ini. Sampai 46 ada nih. Remah Pak nih. Oh iya, 101 ya. Oke, nih lihat. Perhatikan, di sini beliau menyebutkan contoh. Dilihat halaman 46 ada kata al-amsilah. Contoh. Ada nggak? Ya, ada contoh ya. Di halaman 46. Lah, di sini beliau memasukkan kasaro kasron. Beliau cuman kasih di sini kasaro ini fi'il madhi, kasron itu masdar. Cuman 2 tok yang dikasih. Lah, ketika kita punya kata ini kasaro kasron, kita ingin masukkan dia ke dalam tasrifan ini. Maka tinggal antum samakan aja. Kasaro sama dengan fa'ala. Terus fi'il mudhari'nya jadi apa? Yaksiru. Terus kasron. Ya kan? Terus ini maksurun. Terus iksir, la taksir, maksirun, miksarun. Terus ingat nggak boleh jadi ra ya. Kalau jadi ra salah. Kusiro, yuksoru juga salah. Yuksa. Kusira yuksaru. Begitu ya. Baik, kita coba ambil contoh lagi yang lain. Sekarang kita ambil kata ini. Apa ini? Hamala, hamlan. Coba kita masuk di tabel tasrifnya. Monggo. Hamala. Terus hamlan, hamilun,
mulun Mil. ihmil mah Laham. mahmi mahmilun Mahmilun. mih Malun. malun. Baik, perhatikan sekarang. Jadi caranya begini. Masya Allah ya. Kok susah Ustadz? Ya kalau gampang itu nggak diajari gitu loh. Nah, jadi misalkan gini, kita punya kata maaf, kita punya kata hamala. Sudah? Kita ingin masukkan dia ke dalam kalimat apa? Ikut wazan. Ya, ikut sih. Kalau hamala kita ingin masukkan dia ke dalam wazan maf'ulun ini. Maka sama, tinggal diposisikan aja hurufnya, setelah itu ditambah. Jadi hamala dijajarkan, ini kan ha di sini. Terus ini mim. Terus ini lam. Tambahin. Ya, tambahin mim, tambahin wow, harokatnya disamakan. Jadi mulun. Gitu ya, mulun. Coba kata hamala lagi ingin kita masukkan ke dalam wazan fa'ilun. Hamilun. Ya, coba ikut wazan if'il. Ihmil. Ihmil, gitu ya. Hurufnya dirubah, jangan ihil, bukan bisa. Karena kan di sini kan posisinya apa? Posisinya mima ihmil. Ihmil. Coba kalau ini. Kalau kita bentuk begini, jadi yuf'alu. Yuf'alu. Jadinya apa? Yuhmalu. Ini yang pertama. Sedangnya ini yang pertama. Kalau kita pengen tahu kenapa kok harus mengetahui wazan dan mauzun ini. Karena untuk mentasrif tadi. Jadi langsung dimasukkan. Oh, ini sejajar, masukkan. Begitu ya. Coba kita lihat sih artinya hamala apa tadi? Hamala artinya angkat atau membawa. Hamala artinya membawa atau mengangkat. Makanya seorang wanita ketika membawa anaknya, mengandung anaknya, namanya apa? Hamil. Hamil. Kalau kasar artinya apa? Kasar artinya pecah, memecahkan ya. Pecahkan, kan gitu ya? Pecahkan. Jadi memecahkan. Makanya antum kalau punya duit, antum kasih kasir, pecah nggak? Antum punya duit ini, ya nggak balik. Maka kasirun kan artinya apa? Orang yang memecah, gitu loh. Nah, tapi dia khusus mecahkan duit dia, gitu, masya Allah. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk melihat kamus. Nanti ini namanya kamus munawwir. Fungsi yang kedua adalah untuk mencari kamus. Lah, cara mencari kamusnya gimana? Nah, ini dia. Anak kasih contoh dulu. Di sini karena cuma segini tok ini. Jadi ini seadanya anak cari. Ini. Misalkan kita pingin mencari kata ini. Kita pengen cari kata ini. Mabrukun. Mabrukun. Pengen cari kata mabruk.
Maka sebelum kita mencari kata ini, yang pertama kita harus tahu mana fa fiil, mana ain fiil, mana lam fiil. Mana fa fiilnya di sini? Ba, ini fa-nya. Ainnya? Ro, ini ainnya. Terus kaf, ini lamnya. Maka nanti di dalam kamus kita cari mabruk bukan dicari huruf mim, tapi carinya di kalimat barokah. Ya, kita lihat kalimat barokah di sini. Set. Ya, ada barokah. Ini kan? Kata barokah ya, ini. Wait. Cari ini ya, kata barokah ini. Tapi nanti ya, nyarinya di bagian yang bawah yang ada bintangnya ini. Ya, di bagian bawah yang ada bintangnya gini. Dan insya Allah besoklah kita akan sebutkan cara mencari kamus. Nanti di scan yang halaman pertama Pak ya. Ini bisa posisinya di awal bisa kan ya? Ya. Jadi nanti cara nyarinya gitu. Antum kalau nyarinya di mabruk, di mim, nggak bakal ketemu. Maka carinya di sini nanti barokah, kemudian antum tasrif sampai selesai. Barokah ya berukubarkan barikun mabrukun. Nah, ketemu dia mabruk. Ya, dah cukup, sudah lebih ini. Ya. Baik, insyaallah sampai sini dulu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita akhiri subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta